gitu kan. Tapi let's say misalkan setengahnya deh, 40.000 lah. Misalkan itu kan juga nggak langsung ya, itu kan bertahap. Kita ambil misalkan setengahnya itu 40.000 desa. Terus dengan pendanaan tadi 3 miliar, berarti kan sekitar 120 triliun, ya kan? Nah, kalau kita hitung dengan penyaluran kreditnya, let's say misalkan Bank Mandiri lah. Bank Mandiri tuh seingat gue sekitar 1.200, 1.300 triliun. BRI juga more and less sama gitu kan. BNI kurang lebih 700, berarti kalau di-combine kurang lebih 3 bank himbara itu 3.500 triliun, ya kan? Nah, 120 triliun berbanding 3.500 triliun, berarti kan kurang lebih sekitar 3%. Ya, sebenarnya kalau ditakar secara proporsi dari kredit keseluruhan, ya sebenarnya nggak besar, cuma 3%. Cuma 3% itu kalau ibaratnya default semua, ya gede, NPL-nya naik 3%. Ibaratnya kan kalau NPL net kan dijaga di 2%. Ya kalau 3% ini default semua, ya naiklah ke 3% gitu kan. Nah itu jadi yang jadi kekhawatiran. Nah menurut gue sih sebenarnya market itu sekarang lagi agak khawatir aja dengan dua isu yang tadi kita bahas, ya kan. Cuma menurut gue ini akan as time goes by, kekhawatiran ini akan perlahan-lahan hilang lah. Karena kan only time will tell, ya kan? Either itu apakah memang nanti ada fraud di Koperasi Merah Putih, ataukah misalkan ternyata Q2, Q3 misalkan ternyata penyaluran kreditnya mulai lebih menggeliat lagi, karena kan anyway per kita podcast kan baru aja BI menurunkan suku bunga. Nah, itu kan akan jadi motor, Bu. Ya kan, untuk menyalurkan kredit dengan dengan ini yang lebih besar gitu kan, dengan growth yang lebih besar. Jadi kalau menurut gue sih ya kekhawatiran itu hanya bersifat sementara aja. Itu yang menarik tuh sebenarnya. Sebenarnya BI turunin bunga biasanya kalau misalnya kita ngomongin sejarah, biasanya kan kalau misalnya BI turunin suku bunga, harusnya saham perbankan naik. Biasanya gitu kan. Artinya kan ya mereka bisa menyalurkan lebih banyak kredit, mungkin yang defaultnya bisa lebih sedikit gitu mungkin kan. Tapi kemarin tuh begitu turun biasa aja gitu. Biasa aja. Nggak ada pergerakan gitu. Mungkin ke balance out sama yang case ini kali. Itu satu, sama yang kedua Fed belum nurunin suku bunga, Bro. Jadi artinya dengan kemarin BI nurunin suku bunga dan Fed belum nurunin suku bunga, berarti kan spread gap-nya makin kecil tuh. Nah, ada kekhawatiran kalau spread gap-nya makin kecil, rupiah melemah lagi. But sampai dengan kita podcast sekarang, rupiah masih stabil. Itu kan indikasinya bahwa ya keputusan BI kemarin so far masih oke lah gitu. Nah, cuman menurut gue balik lagi kekhawatiran itu akan mulai turun kalau misalkan The Fed itu mulai turunin suku bunga, which is di bulan September gitu. Semoga ya. Ini kan kita nggak pernah tahu nih, inflasi nanti naik lagi terus mundur lagi, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi menurut gue kalau skenario-nya adalah The Fed mulai turunin suku bunga, berarti kan spread-nya mulai melebar lagi. Nah itu kekhawatiran itu perlahan-lahan akan nurun sih, Bro, menurut gue.